Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya menjelaskan tentang keadaan yang sesungguhnya di AMG ya, yaitu Al-Azhar Memorial Garden. Nah, di sini adalah contohnya nomor satu, ya, keuntungannya itu adalah ada 12 alasannya mengapa memilih di Al-Azhar Memorial Garden. Nomor satu adalah sesuai dengan syariat Islam, ya, dan itu eh, ini khusus satu-satunya di Indonesia yang makam itu diperuntukkan bagi khusus untuk umat Islam yang berwawasan lingkungan hijau, nyaman ya, sejak tahun 2011. Nomor dua adalah dikelola Yayasan Al-Azhar sejak 2011. Ya. Itu adalah cabang dari Al-Azhar pusat di Jakarta Selatan ya. Nomor tiga, khusus muslim. Nah, sudah disebutkan tadi ya, khusus muslim. Nomor empat, akses cepat dan lokasi strategis. Nah, ini apabila Anda dari Jakarta, itu keluarnya adalah di Kerawang Timur ya, Kerawang Timur. Dan itu sangat mudah. Dari Cawang itu kita langsung saja masuk ke tol MBZ ya, MBZ yang Muhammad bin Salman itu yang di atas, sehingga bebas hambatan, itu cepat dari Jakarta. Paling kalau kita dengan kecepatan rata-rata setengah jam sudah sampai di Kerawang Timur itu. Kecuali kalau kita lewat bawah, yang normal, jalan tol normal itu agak lama. Lantas selanjutnya nomor 5 yaitu walkway, ada jalan setapak. Nah, itu kita untuk berziarah itu sangat mudah. Apalagi di sana kita mau, contohnya saja kalau kita mau ziarah ke makam-makam konvensional, itu kan sangat susah mencarinya ya. Seperti itu. Di sini di setiap makam itu ada jalan setapaknya ya. Lantas nomor nomor 6 itu ada ustadz khusus ya, pembinanya, ustadz khusus. Namun demikian apabila kita mempunyai mempunyai apa namanya, ustadz keluarga, itu boleh, sehingga bebas ya. Kita menggunakan ustadz-ustadz kita. Nomor 7 yaitu lokasi makam mudah ditemukan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di sini itu ada nomornya, ada blok-bloknya, semacam klaster-klaster gitu ya, semacam klaster-klaster. Sehingga kita mudah, oh namanya si Polan, eh, blok B nomor sekian, sehingga kita mudah ya. Karena saya sendiri itu apabila mencari apa namanya, alamat makam makam keluarga itu susah ya, karena sudah ada yang bertumpuk-tumpuk begitu. Nah, nomor 8-nya yaitu perawatan rutin. Nah, perawatan ini sangat sangat baik para jamaah sekalian, karena di sini kita tidak perlu lagi repot-repot membayar uang iuran ya, uang iuran tiap bulan. Tidak, sampai ila yaumil akhir ya. Ila yaumil akhir itu maksudnya ya sampai dengan mungkin eh, hak sertifikat tanahnya ini mungkin diambil pemerintah mungkin ya, tapi itu sudah khusus bahwa bahwa tanah itu diperuntukkan untuk makam. Jadi tidak mungkin puluhan tahun yang akan datang. Karena di Jakarta saja contohnya seperti di wali kota, alamat wali kota Jakarta Selatan itu kan dulunya makam. Ya, dulunya makam lantas dirubah fungsikan menjadi kantor wali kota Jakarta Selatan yang tingkatnya tinggi sekali ya, di Jakarta Selatan seperti itu. Nah, lantas selanjutnya adalah fasilitas pelayanan 24 jam. Nah, di sini Anda kalau mau apa namanya, memakamkan saudaranya, orang tuanya atau siapapun ya. Misalnya kita kan kalau di Islam itu, di Muslim itu kan tidak boleh menunda-nunda lama. Misalnya meninggalnya maghrib misalnya ya, kita mandikan cepat atau kita langsung bawa ke sana, dimandikan di sana, lantas dimakamkan di sana bisa langsung ya, malam juga. Artinya pelayanan kita ini 24 jam, boleh, tidak ada masalah, karena ada satpamnya di sana. Ya. Selanjutnya makam mengarah ke kiblat. Nah ini ya, makam mengarah ke kiblat. Ya, sudah tahu sendiri bahwa kita sholat itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu kan tidak mesti harus menghadap barat. Kalau kita di sebelah mana? Kalau kita di Afrika menghadapnya ke timur. Ya. Kalau kita di Kanada menghadapnya ke selatan.
Nah, kalau kita di mana? Di bawahnya di Yaman itu ya, di sebelah selatan kita menghadapnya ke utara. Seperti itu kira-kira. Jadi kiblat itu tidak mesti harus menghadap ke barat. Namun demikian oleh karena ini adanya di Indonesia ya kita harus menghadap ke barat. Nah, lantas landscape-nya terindah, sangat indah para jamaah sekalian ya. Anda bisa buka di websitenya ya, www atau www al-azharmemorialgarden.com. Itu Anda buka, di situ banyak. Ada site map-nya, ada penjelasan-penjelasan semuanya seperti ada di sana. Dan sangat asri lingkungan kawasan, dan di sana tidak boleh berbisnis ya. Tidak seperti yang di sebelah. Di sebelah kan campur, ada non muslim. Di sana ada acara wedding, ada acara macam-macam di sana. Kalau ini tidak, benar-benar khusyuk. Kita benar-benar dibawa ke suasana yang khusyuk, masalah ritualnya ya. Itu nomor 11. Nah, terakhir adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bebas biaya pemeliharaan rumput selamanya. Masya Allah. Nah, ini antara lain 12 manfaat apabila kita memakamkan saudara kita, orang tua kita yang bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur dimakamkan di tempat, boleh dipindah, boleh direlokasi dengan dari manapun juga, dari seluruh Indonesia boleh, dengan catatan relokasi dari tempat asal, misalnya nih di Surabaya, dari tempat asal Surabaya itu apabila ingin direlokasi, biaya transportasinya dan lain sebagainya dari Surabaya ke AMB itu biaya sendiri. Nah, kita hanya menerima, memfasilitasi saja di tempat. Boleh, silakan saja. Saya pun punya cita-cita itu memindahkan makam ibu saya di sana. Karena dari Jawa ke Jakarta. Itu boleh ya, tidak ada masalah. Ini insya Allah informasi yang saya dapat bahwa setelah 1 tahun ke atas ya, karena itu mungkin sudah kering ya. Kalau masih basah kan bau, tidak mungkin ya. Ini sudah kering, mayatnya kita bisa pindah relokasi. Mengapa? Karena agar memudahkan saudara-saudara kita yang ingin berziarah. Seperti itulah kira-kira. Nah, maka dari itu bagi para jamaah sekalian, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin mengetahui lebih detail tentang apa dan bagaimana tata caranya untuk memiliki coupling tersebut, silahkan hubungi DM saja atau WA yang sudah tertera di bio kami. Lantas yang paling penting adalah bahwa ini seperti diketahui bahwa harga coupling yang single dari tahun 2011 itu kurang lebih satu coupling itu untuk satu itu biayanya 25 juta. Sekarang tahun 2025 itu sudah sekitar 60 juta, sehingga harganya naik terus ya, karena sebagaimana diketahui harga NJOP, harga inflasi dan lain sebagainya, tidak mungkin harganya tetap ya. Di Indonesia kan inflasi rata-rata ya mungkin sekarang agak rendah ya, 5%-an. Kalau dulu kan bisa sampai 10%. Ya kan, NJOP, lantas kita bayar perawatannya, karyawannya, itu kan karyawannya ini sangat bermanfaat karena kita memperkerjakan orang-orang di sekitar situ, sehingga sangat terpadu, sehingga kita memberdayakan UMKM karyawan-karyawan yang ada rumahnya di lingkungan Kerawang Timur tersebut, bahkan mungkin saja dari Kerawang Barat. Artinya orang-orang sekitar lah, tidak jauh-jauh amat. Petani-petani sana bisa bekerja di situ selama berkesinambungan, sehingga tidak perlu lagi kita memerlukan biaya perawatan. Kalau di tempat lain kan, saya tidak mau sebutkan namanya, kita harus bayar bulanan, belum nanti kalau kita datang ke sana kita harus bayar orang pekerja di situ bisa bayar berapa ala kadarnya ke orang-orang di sekitar situ. Nah, itu kan bukan memberatkan ya, tapi kurang fleksibel. Nah, apabila Anda ingin memiliki, bisa dicicil ya, maksimum 12 kali. Karena ini bukan seperti KPR. Atau Anda bisa menggunakan KPR, ya, membayarnya di sini cash boleh, ya. Itu artinya internal Anda ya. Internal Anda minjam
di KPR yang mungkin terfasilitasi dengan bank apapun, bisa mungkin BSI Syariah atau mungkin bank lain syariah seperti mungkin ada BCA dan lain sebagainya yang syariah, atau mungkin konvensional, terserah Anda ya, terserah kefahamannya masing-masing. Sehingga nanti mungkin dapat dari situ kita cicil selama setahun ya, 12 kali pembayaran atau boleh cash. Nah, itu baik yang single, double maupun yang family. Ya, yang family itu boleh. Semuanya dibayar maksimum pembayarannya satu tahun. Sekian dari saya, para Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, secara jamaah sekalian, apabila ini mungkin didengarkan oleh orang-orang di majelis taklim, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Anda bisa, oh ya, ini untuk survei boleh ya, silahkan di WA saja jadwal. Nanti kita akan sebutkan jadwal kapan untuk survei ke sana ya. Untuk survei ke lokasi untuk Jabotabek itu sangat mudah karena nanti kita siapkan bus dari kantor. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.